Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kalau saya lihat jumlahnya sudah 17 dengan saya sebelum ngecek nama ini. Semoga sudah bergabung semua, Mbak Rofi ini kalau saya lihat koneksinya sedang berproses. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi dulu terkait dengan hal-hal umum ya. Kalau dengan Bu Titin kemarin sudah mendiskusikan terkait dengan penilaian pengetahuan dan sikap gitu. Dan hari ini kita akan melanjutkan diskusi terkait penilaian keterampilan. Kalau mengikuti pola yang dilakukan oleh Bu Titin di 2 pertemuan sebelumnya, dan saya sempat menyampaikan sebenarnya saya secara pribadi lebih senang berdiskusi berbasis pengalaman yang sudah dimiliki Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Karena mata kuliah asesmen dan evaluasi, saya rasa sudah menjadi bagian dari keseharian Bapak Ibu yang dalam hal ini berkecimpung di dunia pendidikan. Saya belum hafal apakah ada, karena biasanya sih ada dalam kelas ini itu yang background keilmuan sebelumnya itu bukan dari kependidikan. Kalau toh ada, karena perkuliahan di pasca ini sifatnya bukan memberikan fondasi keilmuan, tetapi pengembangan, maka kita tidak mungkin, artinya menyajikan gitu informasi mulai dari awal itu secara ekspositori gitu dibahas satu persatu gitu tidak mungkin, karena itu sudah Anda lakukan mulai pendidikan dasar menengah sampai pendidikan S1 gitu. Dan S1 pun kalau sekarang juga sudah banyak mulai memberikan kesempatan lebih luas untuk mengonstruksi sendiri keilmuannya. Meskipun pada titik-titik tertentu karena S1 itu fondasi, saya secara pribadi kadang-kadang kurang serg ya, karena sedang membangun fondasi. Kalau dibiarkan menata fondasi sendiri, nanti kalau fondasinya tidak kuat keilmuannya, nanti pengembangan berikutnya akan menurut saya kurang mantap. Oleh itu kalau S1 memang harus kuat dalam membangun fondasi keilmuan, dan itu sudah Anda lakukan. Nah, baik yang background S1-nya pendidikan atau non kependidikan, di S2 dan S3 itu sifatnya pengembangan diri. Karena pengembangan diri itu ya berbasis kepentingan Bapak Ibu Anda semua, bukan berbasis konseptual keilmuan. Karena bisa jadi keperluan setiap orang itu tidak sama. Oleh karena itu, saya setuju ketika Bu Titin kemarin memulai diskusi dari contoh yang dimiliki Bapak Ibu. Meskipun saya hanya ikut sebentar, bukan dari ruang hampa, seolah-olah Bapak Ibu tidak punya pengalaman. Oleh karena itu, tetapi meskipun demikian, karena kita sifatnya itu mengembangkan sesuatu yang secara konseptual juga tidak boleh bukan salah ya, tetapi tidak pas lah, karena kalau salah benar itu juga bergantung pada konstruksi yang Anda cari gitu, maka bisa saja kita melakukan penyamaan beberapa hal gitu. Oleh karena itu saya tawarkan dulu, ini Bu Lurahnya Mbak Rofi ya. Mbak Rofi, sudah sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Mbak Rofi,
tolong saya diberi informasi untuk diskusi terkait dengan penilaian keterampilan. Itu teman-teman melanjutkan contoh instrumen yang dimiliki, siapa salah satu, kemudian kita diskusikan. Kemudian saya akan memberikan penguatan di belakang, seperti yang dilakukan Bu Titin kemarin, atau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan dulu di awal. Mbak Robi. Nggih, Prof, siap. Siap yang mana? Saya diberi informasi. Itu kan dua alternatif itu. Cara pertama itu teman-teman 2 atau 3 orang gitu, 2 lah minimal itu menyajikan contohnya. Lebih bagus kalau yang menyajikan itu memang ada keraguan. Ini yang saya buat itu sudah baik atau belum ya? Ini akan banyak Bapak Ibu guru ini, atau Bapak ada yang ngajar di perguruan tinggi juga lah. Monggo disampaikan. Atau kita ada sesuatu yang didiskusikan dulu. Bu Titin, alhamdulillah, Bu Titin bergabung ya. Atau ada sesuatu yang perlu didiskusikan di awal. Itu, Mbak Rofi, gimana? Mungkin yang pertama, Prof, karena dari teman-teman juga sudah nyiapin berdasarkan yang sudah dibuat. Alhamdulillah. Ya. Oke, berarti saya nanti memberi penguatan di belakang. Monggo Mbak Rofi, siapa yang hari ini kebagian menyajikan contoh instrumen penilaian keterampilan? Nggih, baik, Prof. Saya set semua sudah bisa presentasi. Silakan. Nggih. Sambil nunggu teman-teman yang lain sudah mempersiapkan, mungkin ada yang ingin menampilkan pertama. Jika belum ada, mungkin saya coba punya saya ya, Prof. Oke, silahkan, Mbak Rofi. Saya lihat Pak, siapa ya yang share dokumen, ada kurikulum, apa dan sebagainya, Pak Arif atau Arif. Pak Arif ya. Nggih. Itu artinya banyak hal yang mungkin perlu didiskusikan dan sesuai dengan kebutuhan Bapak. Silakan Mbak Rofi. Terima kasih. Apakah sudah muncul nih, teman-teman? Masih proses, masih file. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mencoba memaparkan hasil instrumen psikomotor dari yang pernah saya buat untuk bahan skripsi saya. Jadi keterampilan yang saya nilai itu adalah keterampilan proses sains, di mana ada 6 indikator, yaitu meliputi ini. Saya tampilkan rubrik penilaiannya dulu. Jadi ada 6 aspek penilaian. Yang pertama itu mengamati, di mana kriteria penilaiannya peserta didik mampu merumuskan masalah berdasarkan fenomena yang diamati. Jadi ketika itu peserta didik ditampilkan video terkait listrik searah karena materi yang diambil adalah listrik DC. Terus kemudian untuk aspek yang kedua, klasifikasi. Dengan kriteria penilaiannya, peserta didik dapat menentukan variabel yang dipakai ketika percobaan berdasarkan rumusan masalah, yaitu variabel manipulasi, kontrol, dan respon. Yang ketiga, aspek penilaian dari KPS yaitu memprediksi, di mana peserta didik dapat merumuskan hipotesis berdasarkan percobaan yang dilakukan.
peserta didik dapat memprediksi pengaruh variabel manipulasi terhadap variabel responnya. Kemudian untuk aspek KPS yang keempat yang dinilai yaitu mengukur peserta didik dapat mempersiapkan alat secara tepat dan di situ sudah disiapkan alat percobaan untuk hukum yang diambil dengan rangkaian seri dan paralel. Jadi peserta didik dapat menyiapkan alatnya, terus kemudian merangkai di alat tersebut untuk dapat melakukan percobaan. Kemudian aspek yang kelima yaitu menganalisis. Siswa dapat menganalisis dengan membuat tabel data dan grafik antara variabel percobaan yang dilakukan. Kemudian aspek yang keenam yaitu menyimpulkan. Peserta didik dapat memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis percobaan yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu aspek KPS yang dinilai mengkomunikasikan. Jadi per kelompok mempresentasikan hasil percobaannya di depan kelas. Namun untuk penilaiannya yaitu masing-masing individu karena LKPD dibagikan ke masing-masing peserta didik meskipun pengerjaannya dalam satu kelompok. Dengan kriteria penilaiannya yaitu pakai poin 1, 2, sampai 4. Ini rubrik penilaiannya. Belum muncul. Ya, gangguan sinyal. Sebentar masih loading. Mbak Rofi ini tinggalnya di mana, Mbak Rofi? Di Probolinggo, Prof. Saya tampilin. Ini saya coba lagi. Profilnya dikirim ke saya, nanti saya bisa. Di Prof. Di WA group saja. Di siap. Sambil menunggu saya mengirim, nanti teman-teman yang lain monggo persiapan untuk menampilkan hasil keterampilan psikomotor yang sudah pernah dibuat.
Sudah terkirim, Prof, di grup. Mungkin bisa dibantu teman-teman. Oke. Saya kelihatan ya? Nggih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Di bagian mana tadi? Rubriknya ada di sini ya? Oh, di file lain, Prof. Loh, belum berarti. Kita perlu diskusi, ini kan LKPD-nya ini ya. Nggih. Yang file, kirimannya lebih dari satu ya. Cuma Nggih. ini baru LK siswa itu. Masih proses, Prof, untuk lembar penilaiannya. Sudah Oke, terkirim. oke. Nggih. Kelihatan? Belum? Belum, Prof. Ini ya. Sudah kelihatan, Pak Rofi? Sudah, Prof. Oke. Oke, ini yang tadi disajikan. Nanti kita lihat LK siswanya, LKS atau LKPD-nya di belakang. Tapi kita mulai dari instrumen penilaian tapi rubriknya. Jadi rubriknya yaitu untuk menilai keterampilan proses ya, Mbak Rofian. Nggih, Prof. Dari sajian ini tadi yang disajikan Mbak Rofi, saya lihat sih ada beberapa catatan, tapi sebelum saya sampaikan, saya mengundang yang lain dulu, yang kan sudah punya pengalaman gitu. Pertama, saya sampaikan ini ya bagus, artinya mungkin yang Bapak Ibu guru atau sudah punya pengalaman di pengembangan instrumen perangkat pembelajaran itu sudah familiar bahwa untuk menilai kinerja performance siswa itu harus dirumuskan dulu aspek penilaiannya apa, kemudian ini kalau dari metode penilaiannya kan menggunakan rating scale. Ini sudah lebih bagus dibandingkan checklist. Checklist itu yang dua model saja, misalnya dilakukan, tidak dilakukan, ya atau tidak. Gitu. Ini sudah lebih bagus hasil penilaiannya karena menggunakan skala penilaian lebih dari 2. Ini kan ada 4. Dan dari masing-masing itu juga sudah bagus karena sudah diberikan deskriptor. Kapan mendapat 1, kapan mendapat 2, kapan mendapat 3, kapan mendapat 4. Dan ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu, Saudara semua, nanti ketika menyusun instrumen di tesis begitu. Jangan sampai pas ujian, nanti misalnya kebetulan saya atau Bu Titin ikut nguji, ketemu instrumen penilaian performance menggunakan rating scale tapi tidak ada rubriknya. Jangan sampai nanti pertemuan kita menjadi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena harus jelas kapan dapat 1, kapan dapat 2-nya. Karena setiap orang nanti akan memberikan
ukuran bisa atau kriteria itu bisa beda-beda jika tidak ada rubrik yang disepakati. Cuma ini tetap ada beberapa yang perlu dikomentari. Silahkan dari yang lain. Ada 17 teman-teman, ini tanggal berapa ini Mbak Rofi? Tanggal Maret tanggal 7, Prof. Oh, berarti urutan nomor 7 aja tak todong. Ini Mbak atau Mas ya? Devian. Saya nggak lihat nama lengkapnya tadi. Saya Prof. Oh, cewek ya Mbak Devian. Nama belakangnya nggak saya lihat kan. Silakan Mbak Devian, ada komentar? Sejauh ini saya juga membuat rubrik penilaian itu sama dengan rubrik penilaian yang dari Bu Rofi, Bapak. Jadi ada di situ aspek penilaiannya itu mengikuti model pembelajaran yang kita lakukan, dan kemudian rubriknya itu mulai dari 1, 2, 3, 4 itu juga mengacu pada aspek keterampilan dan juga terhubung dengan langkah-langkah dengan model pembelajaran yang kita buat treatment itu Bapak. Oke. Yang pertama terkait tesis, jadi kalau Mbak Rofi misalnya tetap pakai ini, itu artinya keterampilan proses itu menjadi salah satu variabel. Berarti bisa variabel respon, artinya menerapkan atau mengembangkan lembar kegiatan siswa atau peserta didik LKPD model apa gitu untuk meningkatkan keterampilan proses misalnya. Itu berarti keterampilan prosesnya variabel respon. Tapi bisa saja misalnya mengembangkan pembelajaran inquiry yang model keterampilan proses begini kan ada di inquiry misalnya. Mengembangkan perangkat pembelajaran inquiry untuk meningkatkan berpikir kritis misalnya gitu. Maka ini instrumen ini justru dipakainya itu di proses, di pembelajaran, di variabel manipulasinya. Jadi apakah ketika pembelajaran itu variabel-variabel itu berkembang dengan baik itu pada diri siswa, kemudian berdampak pada berpikir kritis misalnya. Ini contoh. Jadi bisa instrumen ini bisa untuk menilai variabel manipulasi atau variabel respon. Terserah Bapak Ibu, tetapi wajib ada instrumen untuk mengumpulkan data, yang data itu nanti digunakan ketika analisis baik variabel manipulasi atau variabel respon. Oke, misalnya begitu. Jadi ini Mbak Rofi, saya tidak tahu Mbak Rofi ini menjadi variabel manipulasi atau variabel respon. Itu mungkin akan diskusi lebih jauh dengan pembimbingnya. Tapi coba kita cermati. Jadi Mbak Devian tadi sudah seperti ini. Sekarang coba dilihat semua. Aspek penilaian, ini mengamati, kemudian kapan keterampilan mengamati siswa itu akan mendapat skor 1, 2, 3, atau 4. Ini belum nilai, ini biasanya ini skor. Kenapa? Karena bedanya skor dengan nilai, itu kalau skor itu boleh berapapun gitu, tetapi kalau nilai itu sudah comparable terhadap aspek lain. Jadi kalau nilai itu misalnya mata pelajaran 100 biasanya pakai 100. Maka umumnya kita kalau nilai itu 0 sampai 100 atau 0 sampai 10 misalnya. Tetapi kalau skor bisa macam-macam. Jadi misalnya membuat skor banyak pun tidak masalah, tetapi nanti dikonversi ke nilai. Biasanya ya skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikalikan rentang nilai maksimumnya. Jadi kalau 100. Jadi kalau Bapak Ibu membuat soal misalnya 17 soal misalnya, masing-masing soal nilainya 5, itu ya nggak masalah sebagai skor. Tetapi kalau diubah menjadi nilai berarti ya nanti 5 kali berapa soal dibagi skor maksimumnya, misalnya 17 kali 5, terus dikalikan 100. Gitu. Sehingga nanti ujung terakhir nilainya itu pasti di angka 0 dan 100 semua. Karena harus bisa dikomparasikan terhadap penilaian lain yang sudah digunakan. Nah, ini kalau dilihat misalnya dari instrumennya Mbak Rofi ini kan ada berapa aspek ini? 7 ya Mbak Rofi. 7. Berarti skornya masing-masing aspek itu 4. Berarti kan skor maksimumnya 4 kali 7, 28. Sehingga untuk menilai keterampilan prosesnya itu
Kalau menggunakan 100 ya terserah, berarti kalau betul semua ya berarti 28 kali 28 kali 100 ketemu 100. Tapi kalau dapatnya skor tidak 4 semua ya bergantung. Nah, sekarang coba diamati. Ini aspeknya mengamati, kemudian deskriptornya perumusan masalah tidak didasarkan pada fenomena yang diamati, masalah dirumuskan secara tidak lengkap, masalah dirumuskan secara benar, masalah dirumuskan secara lengkap. Coba dicermati. Sebenarnya yang diberi deskriptor itu mengamati atau merumuskan masalah menurut Anda semua? Mengamati. Mbak Devian? Mengamatinya. Mengamatinya betul? Coba dicermati kata kunci. Perumusan masalah tidak didasarkan titik-titik. Masalah dirumuskan secara tidak lengkap. Masalah dirumuskan dari pilihan kata yang ditekankan saja, itu mengamati atau merumuskan masalah? Merumuskan masalah. Merumuskan masalah, Pak. Coba dirasakan, merumuskan masalah bukan mengamati. Kalau mengamati itu kata kuncinya ya mengamati. Menurut Bapak Ibu, kata kunci orang mengamati dengan benar itu apa misalnya? Apakah orang mengamati itu pasti benar cara mengamatinya? Apa tandanya orang mengamati dengan benar itu apa? Kalau orang IPA kan biasa. Misalnya ada ini misalnya hasil pengamatan yang sering saya lihat misalnya kasus mendidihkan anak akan melakukan percobaan mendidihkan air, terus hasil pengamatan itu ditulis air akan mendidih. Itu hasil pengamatan atau interpretasi? Interpretasi. Interpretasi, nggak boleh kan, nggak tahu kita air itu mau mendidih apa enggak, dia nggak bilang kok ya. Paling hasil pengamatan misalnya mulai timbul gelembung udara misalnya gitu, atau kalau pakai termometer suhu menunjukkan sekian. Jadi hasil pengamatan itu tidak boleh ada interpretasi dari kita, contohnya begitu. Itu kalau memang mengamati yang mau diukur. Tetapi di Mbak Rofi ini sebelah kirinya mengamati aspek penilaian, tapi yang dideskriptorkan itu sebenarnya keterampilan merumuskan masalah. Sehingga saran saya kalau melihat deskriptornya sudah bagus, sudah gradasinya ada, sebelah kirinya yang diganti. Aspek penilaian itu adalah merumuskan masalah. Sehingga nanti kalau dilaporkan, itu bukan keterampilan mengamati sebenarnya yang dapat 4 atau dapat 3, tapi keterampilan merumuskan masalah. Mbak Rofi ada komplain atau ada sesuatu yang mungkin yang saya pikirkan tidak sama dengan yang dipikirkan Mbak Rofi? Silakan. Bro, terima kasih. Jawab terus Ini, manutan. Boleh berarti. Buatan ini mau tanya juga. Hal yang sama itu banyak ke bawah. Gitu. Aspek penilaian Mbak Rofi itu yang cocok bagi saya. Mohon maaf ini saya bukan dalam rangka nanti yang lain nggak mau, saya nggak mau menyajikan karena disalah-salahkan, bukan ya, jangan begitu ya. Ini kalau benar ya saya pasti tak puji. Tapi kalau memang belum pas, ya memang tugas saya dengan Bu Titin itu diskusi dengan Bapak Ibu. Jadi mohon jangan diterima sebagai konteks menyalahkan, tetapi kita berdiskusi kira-kira yang pas seperti apa. Seperti nomor 2, itu judulnya klasifikasi. Tapi kalau saya melihat itu kalau di bahasa kita itu apa? Klasifikasi boleh sih sebenarnya, tetapi harus diikuti sesuatu sehingga yang kalau nanti dibuat laporan jelas. Apa Mbak Rofi? Yang diklasifikasikan apa? Variabel yang dipakai, Bro. Biasanya sih bukan klasifikasi, kalau di keterampilan proses namanya mengidentifikasi variabel. Jadi keterampilan yang dianggap keterampilan proses itu apakah orang itu tahu ya mana variabel manipulasi, mana variabel respon. Itu penting itu kalau di sains. Karena kan bahaya kalau tidak tahu mana penyebab, mana akibat. Nanti kesimpulannya menjadi tidak pas. Nah, itu sudah ada bahasa baku ya, bukan baku ya, umum dipakai itu mengidentifikasi variabel. Nah, kemudian yang bawahnya apa itu? Memprediksi atau merumuskan hipotesis.
Hipotesis tidak didasarkan pada variabel, hipotesis didasarkan pada variabel yang ditentukan. Hipotesis didasarkan, berarti apa kata kuncinya? Merumuskan hipotesis, Prof. Iya, Bu Kartika. Dia merumuskan hipotesis ya. Jadi, perlu sinkronisasi, termasuk ke belakang. Mengukur itu tidak hanya mengukur ternyata. Di sini itu merangkai alat, kemudian menyiapkan ya. Ini kan kalau saya tangkap berarti anak itu bisa diminta membawa alat sendiri. Gitu. Jadi ini mulai menyiapkan, merangkai, kemudian melakukan pengukuran. Gitu. Sehingga sebelah aspek penilaiannya itu perlu disinkronkan dengan deskriptor. Terus menganalisis itu mulai mengorganisasi data dulu kayaknya. Nah, yang menyimpulkan itu pas, memang merumuskan kesimpulan, yang aspek ke-6. Kemudian yang aspek ke-7 mengomunikasikan. Ini bagus sebenarnya kalau saya tangkap tidak sekedar menyampaikan laporan. Tetapi kalau mengomunikasikan, ini saya baca belum selesai, terus hilang filenya. Ini ada presentasi enggak Mbak Robi? Menjelaskan hasil. Berarti ada ya? Berarti ya? Nggih, ada, Prof. Nah, bagus sekali, berarti boleh mengomunikasikan. Kan komunikasi itu bisa tertulis, bisa lisan gitu. Lah ini maksudnya kalau menyusun laporan gitu aja itu pesannya adalah komunikasi tertulis. Tetapi nomor 7 ini itu mengomunikasikan aspeknya nanti yang dinilai 2 yaitu membuat laporan tertulis dan mempresentasikan hasil tersebut. Maka nomor 6 dan 7 Mbak Robi yang saya aspeknya itu sepakat, pas malah bagus yang nomor 7 karena umumnya kalau praktek hanya membuat laporan itu, tapi boleh sebenarnya di aspek ini langsung mengomunikasikan nanti bentuknya laporan dan presentasi. Kadang ada yang laporan tetap tertulis tapi presentasinya dinilai pada instrumen yang berbeda, itu juga tidak masalah. Oke, itu catatan saya. Kemudian Mbak Rofi sudah membuat gradasi dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan ini bergantung dari Bapak Ibu masing-masing. Yang perlu saya tekankan adalah paling aman itu identifikasi dulu kata kunci itu yang menandai kapan aspek penilaian yang ada di kolom 2 itu dianggap baik. Itu. Jadi contoh misalnya merumuskan hipotesis nomor 3 misalnya. Sebelum Bapak Ibu Anda semua membuat deskriptor kapan 1, kapan 2, kapan 3, kapan 4, itu harus tahu dulu hipotesis yang akan mendapat nilai 4 tertinggi itu seperti apa. Mungkin pertanyaan saya dulu di awal gini, hipotesis itu ada yang salah apa enggak menurut Bapak Ibu? Rumusan hipotesis. Tidak ada, Prof. Kenapa? Karena itu kayak ramalan gitu. Nah, Kita itu harus dilihat dulu. Kalau substansi hipotesis itu mungkin tidak bisa disalahkan. Setuju, Mbak Rofi. Karena kan namanya siswa menduga kok atau meramal ya. Kalau meramal kok mambu dukun ya, memprediksi kan. Ini kalau bahasanya ya. Jadi kalau hipotesis itu bedanya dengan ramalan atau ramalan non ilmiah ya maksud saya. Dukun kan ramal juga. Kalau hipotesis di kita itu berbasis pengalaman atau teori yang sudah dimiliki. Jadi sudah punya background pengalaman atau baca teori tertentu, itu baru disarankan merumuskan hipotesis. Nah, tapi misalnya seseorang merumuskan hipotesis, itu secara substansi nggak bisa disalahkan. Jadi maka biasanya hipotesis itu dinilainya itu bukan benar salah, tetapi nanti itu bisa diuji atau tidak. Oleh karena itu kalimat langkah di keterampilan proses berikutnya, misalnya merancang eksperimen, itu kan tujuannya untuk menguji hipotesis. Gitu. Maksudnya bisa diuji nanti terbukti atau tidak. Gitu. Oleh karena itu kalau rumusan hipotesis, itu rumusannya bisa jadi nggak pas. Tetapi substansinya boleh saja orang berhipotesis apapun. Oleh karena itu kata kuncinya biasanya kalau Bapak Ibu akan menilai hipotesis itu seperti ini misalnya, hipotesis tidak didasarkan pada variabel yang ditentukan. Oleh karena itu Mbak
Rofi, biasanya identifikasi variabel itu berkaitan dengan rumusan hipotesis. Jadi kalau hipotesisnya itu hanya satu variabel, pasti nanti akan bingung ujinya. Karena yang diuji mana wong tidak ada hubungan dua variabel. Oleh karena itu biasanya rumusan hipotesis yang sederhana kan Bapak Ibu mungkin mengenal jika maka. Jika A meningkat, maka B meningkat pula atau menurun. Misalnya begitu, berarti A itu variabel manipulasi, B itu variabel respon. Nah, misalnya berarti kata kuncinya merumuskan hipotesis itu misalnya ada variabel manipulasi dan variabel respon. Misalnya kata-kata kunci itu Bapak Ibu rumuskan dulu, kemudian setiap kata semakin banyak kata kunci nanti bisa Bapak Ibu buat gradasi kapan dapat 1, kapan dapat 2, kapan dapat 3, kapan dapat 4. Jadi ketika mendapat 4 itu semua kata kunci yang menandakan keterampilan merumuskan hipotesis itu muncul semua. Yang 3 itu mungkin muncul 75%. Yang kedua itu muncul 50%. Yang 1 itu misalnya hanya muncul 25%. Oleh karena itu ada yang modelnya begini, misalnya merumuskan hipotesis itu ditulis di lembaran lain gitu, terus dituliskan. Jadi tandanya bisa merumuskan hipotesis itu 1, 2, 3, 4 misalnya gitu. Terus kalau muncul 1 dapat skor 1, kalau muncul 2 dapat skor 2, kalau muncul 3 mendapat skor 3, muncul 4 mendapat skor 4 dan seterusnya. Itu boleh saja cara memformulasikan. Tetapi kata kuncinya wajib ada, karena kalau tidak ada nanti tidak kelihatan dengan jelas kapan dapat 1, kapan dapat 2 dan seterusnya. Itu catatan saya terkait Mbak Rofi, silahkan diteruskan kalau memang sesuai dengan judul tesisnya dan didiskusikan dengan pembimbing. Tadi apa yang mau ditanyakan Mbak Rofi? Nggih, Prof. Ini Prof, terkait tadi jenengan memberikan masukan jika di sebelah kanan itu merumuskan merumuskan masalah, nanti KPS-nya merumuskan. Nah, kemarin yang saya bingungin itu gini, Prof. Di KPS itu kan ada indikatornya itu mengamati, memprediksi. Nah, saya itu bingung kalau nanti pakai merumuskan masalah, KPS-nya, proses mengamatinya, KPS mengamatinya di mana gitu. Makanya kalau misalnya seperti ini, contoh kriteria penilaiannya bagaimana gitu, Prof? Oke, jadi gini, itu kan bergantung mana yang dijadikan acuan untuk dipilih gitu. Tadi saya memberi saran begitu itu karena saya berpikir misalnya yang dipilih dipertahankan itu adalah deskriptor kapan 1, 2, 3, 4. Tapi kalau Mbak Rofi, ternyata yang saya pilih itu yang saya ingin menguatkan yang mengamatinya, karena mengamati itu adalah indikator keterampilan proses secara teori yang akan dikuatkan menjadi bagian dari tulisannya. Ya, berarti yang 1, 2, 3, 4 deskriptornya jangan ini Mbak Rofi. Karena menurut saya tidak pas. Tapi boleh Mbak Rofi coba direnungkan saja. Artinya deskriptor yang ada di 1, 2, 3, 4 ini bukan deskriptor mengamati, tapi deskriptor untuk merumuskan masalah. Nah tadi pertanyaan Pak, kalau saya ingin mempertahankan mengamati tandanya apa? Tadi contohnya Mbak Rofi cari aja di teori, nanti cari observation, itu akan keluar itu tanda-tanda mengamati yang benar itu seperti apa. Misalnya mengamati itu yang saya ingat misalnya orang itu disebut mengamati hanya menuliskan hasil pengamatan berdasar indera. Jadi apa yang dilihat bukan apa yang dipikirkan, nggak boleh. Oleh karena itu tadi kalau misalnya orang siswa memanaskan air, terus untuk menemukan titik didih. Jadi air mulai dipanaskan, terus termometernya dipasang. Maka tandanya dia hasil pengamatan itu bukan interpretasi, itu adalah ya satu menuliskan apa yang ditangkap oleh indera. Misalnya menuliskan mulai keluar gelembung udara atau suhu air mulai naik karena kelihatan di termometernya pada menit sekian-sekian. Tapi kalau menulis air akan mendidih, itu tidak boleh. Itu bukan hasil pengamatan, itu hasil interpretasi. Biasanya saya membuat contoh ekstrim
hasil pengamatan tidak pasti, misalnya gini, pada malam hari ada orang mengendap-endap di dekat jendela rumah. Terus kita hasil pengamatannya orang mau mencuri. Ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena belum tentu orang itu mau mencuri. Mungkin saudaranya datang tapi ngetuk pintu belakang, ndak dengar, misalnya itu dia berjalan pelan-pelan mencari jendela mau diketuk biar yang rumah itu dengar misalnya gitu. Maka kesimpulan mencuri itu bukan hasil pengamatan. Itu hasil interpretasi. Ada yang ada di otak itu. Padahal observasi itu, pengamatan yang baik menurut orang IPA itu yang sebanyak mungkin melibatkan indera. Jadi hasil indera, jadi tulis saja. Misalnya hasil dari pengamatan, dari tangan, meraba, memegang, misalnya gitu, membau. Jadi semakin banyak menuliskan hasil penginderaan itu berarti semakin bagus. Tidak ada interpretasi misalnya. Terus hasil pengamatannya dituliskan secara cermat atau terorganisir, begitu Mbak Rofi. Jadi kalau memang mempertahankan mengamati, jangan diisi deskriptornya merumuskan masalah. Karena kalau mengamati itu isinya nanti tidak ada rumusan masalah kan jadi salah, jadi jelek. Tapi itu juga bergantung di bangunan teori yang disusun Mbak Rofi. Tapi oleh karena itu instrumen itu apa yang ditulis di bab 2 itu menjadi bahan untuk mengembangkan instrumen di bab 3. Begitu. Oleh karena itu biasanya kita, Bapak Ibu dosen, kalau nguji sebenarnya gampang. Melihat instrumen itu, loh ini instrumennya seperti ini, dasarnya mana? Itu melihat di bab 2. Kalau di bab 2 belum ada, contoh misalnya indikator. Bapak Ibu memilih salah satu indikator atau variabel, memilih salah satu variabel, tetapi di bab 2-nya tidak dirumuskan indikatornya. Itu pasti nanti di instrumen nggak nyambung pasti. Karena bagaimana menilai variabel itu, di bab 2-nya indikatornya belum ditetapkan. Gitu, Mbak Rofi. Bisa dipahami? Bapak Ibu yang lain? Boleh bertanya kembali, Prof. Yang lain ada? Nanti buka bulurahnya terus ini. Yang lain ada pertanyaan? Kalau belum ya silahkan, Mbak Rofi. Apa Mbak Rofi? Dalam teori yang saya pakai itu kan ada KPS-nya itu mengamati, Prof. Ya. Terus kemudian di situ enggak ada, maksudnya keterangan secara tersurat ya, Prof. Untuk KPS merumuskan masalah. Jika nanti misalnya dalam KPS mengamati itu ada substan 2, satunya mengamati, terus kemudian substansi yang kedua merumuskan masalah. Apakah itu diperbolehkan, gitu, Prof? Sebenarnya kalau mengamati secara keterampilan proses sains secara teori sepanjang yang saya tahu juga tidak ada, memang ada keterampilan proses dasar dan keterampilan proses lanjut. Itu diisinya ya tadi mengamati, misalnya mengukur, kemudian lupa saya silahkan jadi ada keterampilan itu mengamati termasuk keterampilan proses dasar. Tapi kalau merancang misalnya penyelidikan, itu merancang eksperimen langkah-langkah itu di keterampilan proses lanjut. Ya. Sedangkan kalau yang tahapan yang saya sebutkan misalnya mulai merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen itu kan di metode ilmiah. Gitu. Atau di langkah-langkah inquiry. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau pengen menggabungkan ya harus cari teori lagi, baca teori baru kan bisa saja. Dan dari mengamati itu nanti produknya itu misalnya bisa mengidentifikasi masalah berdasarkan hasil pengamatan. Misalnya di bab 2-nya harus bunyinya begitu. Sehingga salah satu produk hasil, sebenarnya kalau seperti itu kan mengamati itu seolah-olah hanya merumuskan masalah. Padahal mengamati itu kan dipakai sepanjang aktivitas, Mbak Rofi. Misalnya ketika mengumpulkan data di bawah itu, maka itu kan ada mengamati juga.
Jadi mengamati itu keterampilan yang dilakukan mulai dari merumuskan masalah sampai nanti menganalisis terus diperoleh kesimpulan. Itu dipakai. Gitu. Jadi dikuatkan di keduanya. Oke, yang lain mungkin menyajikan yang cowok ini. Siapa Mbak Rofi yang menyajikan instrumennya? Mungkin Pak Arif, Bu Devian, Bu Kartika, Bu Risa, Yang Bu kemarin Putih. tampil janganlah. Yang di saat perkuliahan dengan Bu Titin juga mungkin gantian ya. Kemarin itu yang sudah menampilkan Bu Devian, yang memberikan komentar Bu Dela, Pak Furkon. Oke, sekarang itu tanggal 7 bulan Maret ya. Bulan Maret Bu Kartika berarti bulan 3. Bu Kartika, mohon maaf, walat nanti saya. Boleh menyajikan contoh instrumen yang dimiliki Bu Kartika? Ya, baik Prof. Ini Oke, terima kasih Bu Kartika. saya coba menyajikan yang ada di sekolah saya, enggak apa-apa ya Prof ya? Iya, enggak apa-apa, malah begitu saja. Tapi semoga nanti berkaitan juga dengan tesisnya atau teman-teman. Waduh, Silakan ini Bu Kartika. enggak berkaitan. Cuman ini saya agak ragu gitu Prof, ketika saya melihat instrumen ini bukan punya saya sih Prof. Cuman Enggak apa-apa. ya ini Prof. Nah, kebetulan karena di sekolah saya ini sainsnya menggunakan bahasa Inggris, jadi akhirnya kami juga membuat rubriknya dalam bahasa Inggris seperti ini, Prof. Jadi ini anak-anak membuat grafik, Prof. Di kelas 7 semester pertama itu kan ada science inquiry yang besaran dan satuan. Nah, salah satunya kan juga membuat grafik seperti ini. Ini kriteria penilaiannya di sebelah kiri, kemudian poin-poinnya ada yang di sebelah kanan itu. Nah, kemudian untuk penilaian yang pertama, kriteria pertama itu type of graph ini, apakah anak-anak membuat grafik batang atau grafik garis, ya line or bar graph ini betul atau salah gitu, sesuai dengan data yang diberikan gitu. Jadi apakah memang yang diminta itu diagram garis atau diagram batang, seperti itu Prof. Kemudian yang kedua, judul grafnya, kemudian ada atau tidak ada, ini sudah tertera di sini poin-poinnya, sampai dengan yang terakhir. Saya langsung yang terakhir aja datanya. Nah, yang ini langsung saya bertanya, enggak apa-apa ya Prof? Ya apa-apa, ngomong. Ya, saya ini agak ragu dengan range poinnya ini loh Prof. Karena kalau saya sendiri secara pribadi melihat kalau range point itu agak memberatkan. Misalnya yang kedua, graph title ini. Itu di situ kan ada yang pertama poinnya adalah 0, kemudian yang kedua adalah 1 sampai 4 poin, yang ketiga adalah 5 sampai 9 poin dan yang terakhir adalah 10 poin. Nah, untuk range ini menurut saya agak subjektif karena kriteria yang diberikan itu sama. Misalnya 5 sampai 9. Shouldn't write the title and related with the graph, but it's not clear. Nah, sejauh mana clear atau tidak itu kan agak subjektif juga. Nah, kemudian kapan diberikan nilai 5, 6, 7, 8, 9. Sebetulnya saya sendiri prefer kalau ini nilainya adalah fix. Misalnya kalau memang ada di kriteria ketiga, kriteria ketiga yang ini misalnya, itu langsung ke angka misalnya 7 gitu atau 8 seperti itu. Nah, kemudian kriteria kedua, shouldn't write the title but it's not related with the graph. Nah, ini juga range juga Prof gitu. Jadi saya sendiri prefer ini adalah angka fix. Nah, saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak, itu persepsi saya seperti itu. Itu pertanyaan pertama, Prof. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan persentase, Prof. Ini masing-masing kan ada persentasenya, Prof. Sesuai dengan kriteria. Jadi ini 10%, 10 poin ya, 10 poin, terus kemudian 20 poin berdasarkan dengan bobot dari masing-masing aspek. Apakah diizinkan seperti itu atau bagaimana, Prof? Itu dua pertanyaan dari saya. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Kartika. Mohon tetap disajikan. Pertama, ini contoh menarik berbeda dari biasanya, tapi ada tetap
mengandung dua hal yang wajib ada. Jadi ketika kita melaksanakan penilaian kinerja, memang bagus sekali performance assessment itu karena lebih otentik, lebih real, tetapi sekaligus menyertakan subjektivitas yang tinggi juga. Karena nanti setiap orang akan menilai dengan pengalaman atau sesuai amal dan keyakinan penilainya gitu. Semakin berpengalaman itu biasanya menilainya semakin hati-hati. Kalau pengalamannya sedikit, nanti nilainya lebih longgar. Nah, itu kan merugikan. Apalagi kalau misalnya kelasnya paralel, yang 1, 2, 3 diajar Bukartika, yang misalnya pengalamannya banyak, yang 3 kelas berikutnya diajar guru lain yang pengalamannya terbatas, pasti Bukartika akan menilai itu berdasarkan frame pengalaman kita. Biasanya semakin teliti. Gitu. Nah, itu kan dampaknya seolah-olah kan menjadi merugikan. Padahal kita itu namanya menilai itu yang baik ya, yang valid. Valid itu berarti melaporkan sebagaimana yang dimiliki oleh yang dinilai. Tapi aspek ini di contoh rubrik penilaian yang disajikan Bukartika itu muncul, yaitu pertama ada aspeknya dulu sebenarnya, aspek yang dinilai. Yang sebelah kiri itu sebenarnya aspek yang dinilai, itu berarti jenis pemilihan jenis grafik, kemudian judul grafik, sumbu, satuan, dan seterusnya. Itu aspeknya sebenarnya. Kemudian kriterianya itu justru kapan dapat, misalnya judul tadi misalnya kapan dapat nilai sekian, itu berarti diberikan kriteria, ukuran-ukuran tertentu. Jadi kalau kriteria itu sebenarnya kolomnya ke kanan itu kriteria semua, gitu. Itu judulnya, itu kriteria. Terus kalau dapat 0 itu kriterianya sekian misalnya. Artinya yang disebut kriteria itu kan ukuran. Nah, yang sebelah kiri itu malah aspek penilaian sebenarnya. Yang kolom paling kiri itu aspek penilaian. Bukartika. Jadi semakin, ya, saya mumpung ingat juga lah. Ketika Bapak Ibu melakukan penilaian terus apa saja yang dinilai itu ditentukan satu-satu begini, itu namanya penilaian analitik. Penilaian dengan analitik scoring. Jadi penskorannya secara analitis. Bapak Ibu tentukan dulu aspek-aspeknya. Tapi kalau langsung misalnya kemampuan membuat grafiknya itu langsung hanya ketemu 4 skor saja, 1, 2, 3, 4 saja. Langsung holistik utuh gitu. Jadi akan mendapat 4 kalau begini, kemudian dapat 3. Itu namanya holistik. Untuk penilai yang sudah expert judgment itu biasanya lebih memilih holistik scoring. Bapak Ibu kalau sudah menjadi guru yang sakti gitu, mungkin nggak perlu secara rinci begini membuat grafik bisa menilai. Tetapi sebagai akuntabilitas tetap wajib ada instrumen. Karena kan akan, apalagi kalau Bapak Ibu sedang studi ya, sekarang kan sedang studi menempuh S2, jangan memilih holistik saran saya. Pilihlah analitik. Kenapa? Karena nanti mudah ketika ujian. Ketika dijawab, mengapa anak ini mendapat nilai sekian? Oh iya, karena dia melakukan ini. Terus setiap aspek Bapak Ibu punya bukti. Untuk aspek misalnya membuat grafik, ini pemilihan judulnya benar. Kemudian membuat memilih grafiknya benar. Kemudian menuliskan judulnya itu mendapat skor sekian. Terus memilih sumbunya benar. Itu misalnya gitu. Itu jauh lebih aman dan akuntabel, mudah dipertanggungjawabkan. Jadi saran saya Bapak Ibu untuk performance assessment yang dipakai di S2 nanti pilihlah yang analitik scoring penskorannya, jangan holistic scoring. Nanti akan merumitkan Bapak Ibu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ngajar di sekolah, sudah menjadi guru sekian lama, terus di sekolah itu hanya Bapak Ibu saja yang ngajar, itu tidak masalah pakai holistic scoring. Karena Bapak Ibu sendiri yang menilai semua siswa. Tapi kalau paralel, ngajar di sekolah paralel, saran saya tetap analitik scoring. Mengapa? Karena setiap guru harus melakukan penilaian dengan scoring yang sama gitu. Sehingga wajib dibuat instrumennya. Itu saran pertama. Kemudian yang kedua, ini kan sebenarnya tidak sepenuhnya
rating scale, tapi tidak sepenuhnya checklist Bu Kartika. Jadi itu kalau misalnya di kolom ketiga ya, itu akan mendapat nilai 1 sampai 4 jika siswa menuliskan judul tetapi tidak berkaitan dengan grafik. Nah itu kadang-kadang kan orang mikir apa ya tandanya tidak berkaitan itu kan gitu kan, terus ditafsiri sendiri gitu. Nah, tapi kalau itu disepakati juga tidak apa-apa, yang penting gurunya itu sudah tahu ukuran 1 sampai 4. Jadi agak longgar, tapi nggak boleh 5 kan. Boleh saja, itu masih relatif objektif, tetapi karena ada rentang yang menilai manusia, ya pasti ada subjektivitasnya, tetapi subjektifnya tidak liar karena dibatasi akan dapat 1 sampai 4 gitu. Jadi kan akan dapat 0 kalau tidak ada judul grafiknya, itu jelas itu. Ya grafiknya nggak ada judul pasti 0 kan, nggak bisa ditawar, itu clear. Terus ketika ada judul tapi tidak berkaitan lah, itu memang penilaiannya terus mikir ini berkait atau tidak gitu. Maka itu udah bisa dapat 1, 2, 3, 4. Kalau Bu Kartika tadi yang sampaikan, kalau menurut saya, bagi saya skornya fix saja, misalnya 3. Itu Bu Kartika tipe orang yang seneng objektif gitu, nggak usah abu-abu. Sebenarnya kalau pengen objektivitasnya tinggi, setuju Bu Kartika. Ini kan boleh dibuat kelipatan 0, 2, misalnya 4, 6 gitu, atau 0, 3, 7, 10 gitu. Misalnya gitu boleh bukan tidak. Tapi jelas gitu misalnya. Nah, ini yang pembuatnya itu pengen semakin banyak skala, itu semakin teliti Bu Kartika. Tetapi kalau tandanya dibuatkan dengan, deskriptornya dibuat dengan jelas. Kalau deskriptornya abu-abu begini juga malah bias sebenarnya gitu. Maka kalau seperti ini sebenarnya lebih aman 0, 1, 2, 3 itu, atau 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kalau tidak ada judul 0, kalau ada judul tetapi misalnya tidak berkaitan, jadi jelas tidak berkaitan, itu 1. Misalnya ada judul tetapi tidak menggambarkan seluruh isi grafik misalnya, itu 2. 3 itu kalau judulnya berkaitan dan di situ clear ya, berarti jelas menggambarkan semua grafik misalnya. Itu 3 misalnya gitu. Itu kalau alirannya Bu Kartika seperti itu, yang saya bayangkan pikirannya. Nah, yang seperti ini tetap boleh, tapi yang menyisakan bias. Sama dengan orang kalau soal pilihan ganda dikomentari. Loh, kalau soal pilihan ganda kan ada guessing, untung-untungan. Ya memang bawaan bayi ya, bawaan bayi. Artinya ya kalau soal pilihan pasti begitu. Itu nggak bisa hilang. Sama dengan begini. Nah ini kalau 1, 4 kan menyisakan subjektivitas ya iya gitu. Tetapi akhirnya orangnya kan bisa membuat penilaian ini skor 0 sampai 10 berarti kan. Ada pilihan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 kan banyak itu pilihan penilaian. Tetapi sebenarnya tidak begitu objektif. Tapi kalau Bu Kartika tadi 0 misalnya 0, 3, 7, 10. Memang skalanya hanya 4 itu 0, 3, 7, 10, tetapi itu fix karena Ibu pasti berdasar seperti itu. Nah, itu pilihan ya. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apa boleh pakai persen? Ini agak nggak konsisten ya nulisnya berarti ya. 10% dengan 10 poin, 20 poin gitu. Boleh Bu Kartika. Ini malah cara kedua membuat instrumen penilaian kita itu memberikan hasil yang akurat itu dengan cara sudah ada aspek analitiknya, setiap aspek diboboti. Gitu. Karena kan kita ada pikiran begini, ini kalau tidak diboboti kan dibuat setara, Bu Kartika. Misalnya, masa memilih judul itu setara dengan analisis data misalnya gitu, atau mengumpulkan data. Maka dibuatlah menurut pembuat instrumen memilih judul itu sepertiga. Sepertiga dari keterampilan menuliskan data. Nah, itu melaporkan datanya. Begitu boleh, tidak apa-apa. Gitu. Nah, sehingga nanti itu ketika skor totalnya, Bu Kartika jangan lupa mengalihkan bobotnya. Oleh karena itu, ini kalau dijumlah nanti itu misalnya aspek yang pertama itu memilih jenis
grafik. Jadi kalau datanya begini nanti dipilih garis atau batang itu hanya ada 2, berarti 0 atau 10. Kalau 10 berarti 10 kali 10 tetap. Gitu. Berarti atau 1/10 kali 10 itu 1. Yang kedua itu kalau dapat 4 misalnya, itu kan berarti 1/10 kali 4 misalnya, dan seterusnya begitu, baru dijumlah ke bawah. Kan berarti semakin teliti. Tadi kalau di instrumennya Mbak Rofi tadi nggak ada pembobotan, maka setiap aspek dianggap setara. Kalau terpenuhi sempurna, skornya 4. Tadi kan 1, 2, 3, 4. Berarti 4 semua. Kan? Kalau pakai pembobotan enggak, boleh nih. Misalnya untuk aspek ini bobotnya 10%, tapi aspek ini 30%. Sehingga kalau aspek yang 30% hasilnya sempurna, ya akan menjadi 3 kali capaiannya. Itu. Oke, ya. Terus kalau misalnya ditanyakan, Pak, boleh apa tidak saya membuat instrumen seperti contohnya Bu Kartika yang masih ada lubang subjektivitas? Boleh tetap, tetapi yaitu tadi memang menyisakan ruang subjektivitas bagi penilai untuk kapan mendapat nilai 1 sampai 4, 5 sampai 9. Bahkan ada yang lebar sekali, 1 sampai 9. Itu yang kolom satuan ya. Apa? Siswa menuliskan satuan itu pada sumbu misalnya itu, tetapi apa misalnya belum pas dan itu 1 sampai 9. Itu kan lebar sekali ya, memang begitu. Kalau itu dipilih ada kalau penilainya ahli ya mungkin subjektivitasnya rendah. Caranya bagaimana kita tahu ya, ini mumpung saya ingat. Misalnya Bu Kartika atau teman lain membuat instrumen seperti itu, pengen tahu apakah instrumen saya itu relatif reliable. Itu boleh. Jadi instrumen ini digunakan lebih dari 1 orang, apakah nanti setiap orang itu memberikan hasil penilaian yang relatif konsisten sama. Itu yang disebut dengan percentage of agreement. Biasanya dipakai ini di banyak contoh. Bapak Ibu nanti cari Jadi itu untuk mengukur kecocokan hasil penilaian. Jadi misalnya pemilihan sumbu ya ini ya, misalnya pemilihan sumbu apakah nama sumbu di dan terus itu nilainya kan 1 sampai 9. Coba saja misalnya diberikan ke Bu Kartika, kemudian ke Bu Rofi, kemudian dan ke Mbak Rofi atau Mbak Devian tadi misalnya. Tadi dari bertiga ini coba aja nanti kalau yang satu nilainya 1, yang satu 9 gitu, itu berarti subjektivitasnya tinggi sekali kalau pakai ini. Kalau seperti itu coba aja pakai 0, 1, 2, 3. Nah nanti kalau misalnya cenderung relatif konsisten ya menurut saya lebih aman pakai 0, 1, 2, 3 tetapi kirinya diboboti dibandingkan sudah pakai bobot, rentangnya skor lebar sekali. Tetapi kalau urusan boleh atau tidak boleh. Bu Kartika terakhir saran ini kalau punyanya teman, ini saya lihat belum ada aspek apakah peletakan sumbunya itu benar dalam membuat grafik. Itu penting bagi kita. Itu kaitannya dengan instrumennya Mbak Rofi tadi. Kita itu mengenal variabel manipulasi dan variabel respon. Ketika data dari variabel manipulasi dan respon itu dibuat grafik, itu ada aturan yang kadang di kita itu tidak diperhatikan. Mungkin ada yang tahu, bisa disampaikan? Bagaimana cara meletakkan variabel manipulasi dan variabel respon? Bu Kartika ada pendapat atau yang lain? Apakah boleh sembarangan? Izin menjawab, Bapak. Ya, kalau pada grafik itu setahu saya kalau sumbu X itu variabel manipulasi, kalau sumbu Y itu variabel respon. Oke, betul. Boleh pulang, Mbak Devia. Betul ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita itu kebiasaan. Ini yang saya ingat coba ya. Bapak Ibu kalau percobaan percobaan pegas, itu kan pegas kemudian digantungi beban gitu toh, digantungi beban sekian gram. Itu sebenarnya untuk mengukur variabel apa? Gaya ya.
biasanya kan massa kali gravitasi kan, gaya F gitu. Nah, itu berarti masanya diubah-ubah, terus nanti pegasnya tambah berapa senti atau berapa mili, begitu kan? Nah, itu berarti variabel manipulasinya itu gaya atau pertambahan panjang. Kalau percobaannya seperti tadi. Jadi pegas pertama digantungi massa sekian gram, yang kedua misalnya 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, misalnya begitu. Itu kan itu berarti apa datanya nanti kan diperoleh karena yang diukur bukan masanya tapi gaya, biasanya itu dikalikan gravitasi. Jadi massa kali gravitasi ketemu data. Terus nanti diukur juga ketika digantungi 50 gram pertambahan panjang pegasnya berapa, ketika 100 gram berapa, 150 gram berapa. Mana yang variabel manipulasi, mana yang variabel respon? Mau menjawab, Prof. Kalau yang manipulasi itu gayanya. Gayanya. Untuk responnya itu tambah panjang. Panjang. Nah, berarti ketika membuat grafik, kalau berdasar jawaban Mbak Devian tadi, berarti di sumbu X-nya itu F atau delta X? Delta Ya, ayo. Padahal baru mendengarkan Mbak Devian. Nah, yang diletakkan di sumbu X, F atau delta X? Yang diletakkan F, Prof. F, Prof. Oh, iya. F. Kan kalau berdasar percobaan, yang diletakkan di sumbu X harus F. Yang di sumbu Y-nya delta X. Tapi kalau di buku, memang kan selalu yang digambarkan kalau secara teori, sumbu X-nya delta X, yang sumbu vertikalnya F, karena kemiringannya nanti menyatakan konstanta kemiringannya itu. Karena gradiennya K itu sama dengan F delta F itu per delta X, gitu kan. Nah, itu secara konsep begitu, tapi kalau percobaannya dengan cara yang seperti kita lakukan pas gambar grafik, itu harusnya F-nya itu sumbu X, bukan di sumbu vertikal. Toh nanti K-nya itu ketemunya sama. Nah, di instrumennya Bu Kartika ini, keterampilan meletakkan sumbu itu tidak diukur. Gitu. Jadi saran saya ditambahkan bagaimana meletakkan variabel itu pada sumbu grafik. Itu termasuk keterampilan proses. Jadi kalau di Mbak Rofi tadi membuat grafik itu termasuk bagian keterampilan proses lanjut kalau nggak salah. Itu dipilih, maka itu tadi menjadi salah satu deskriptornya. Jadi ketika membuat grafik yang benar itu seperti apa? Ini sudah di-list oleh Bu Kartika, tetapi saran saya masih ada satu, yaitu cara memilih besaran di dalam sumbunya, meletakkan di sumbu. Terima kasih Bu Kartika. Terima kasih Prof. Mungkin ini ya. Mungkin ada lagi. Nah, ini saya menambahkan aja, mungkin ini kayaknya memang agak nggak konsisten ini karena di sini memang terlihat sebetulnya kalau di aspek ketiga axis name ini di poin 1 sampai 9 memang ada di sini tuh dependent and independent variable in the wrong axis, tetapi yang di kriteria lain itu tidak disebutkan mungkin Prof. Jadi posisinya di sumbu X atau sumbu Y, jadi benar atau salahnya. Jadi terima kasih masukannya Prof. Tapi ini ya nanti diperbaiki lagi untuk rubrik ini. Jadi sebenarnya kata kunci dependent independent variable ada di kolom ketiga, tetapi tidak ada di kolom keempat. Sehingga ya betul. Jadi kalau dapat 20 itu seolah-olah kan sumbu dan satuan saja. Ya, tidak menyertakan variabel. Betul bukan tiga. Jadi kalau mau ditambahkan kata kunci yang lengkap ketika mendapat 20 poin itu ya sumbunya, satuan, peletakan variabel itu semua benar gitu. Oke ya, bukan tiga. Terima kasih Prof. Ada pertanyaan? Sampun Prof dari saya. Terima kasih. Oke. Yang cowok ini saya pengen lihat satu lagi. Ini jam berapa ini? Kita sampai 40 ya, masih cukup kayaknya. Ada relawan yang mau menunjukkan instrumen yang pernah dibuat?
Oke, di sisa waktu kalau tidak ada, saya ingin menunjukkan contoh Bapak Ibu komentari ya. Ini nanti slide-nya saya bagi ke Bapak Ibu. Tadi karena nggak ada yang menayangkan apa. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Mbak. Coba dikomentari ini yang saya sajikan. Tadi langsung ke instrumen, tidak ada yang mengaitkan dengan indikator. Ini ada KD 4.6, ini seingat saya ambil dari standarisasi begitu saja, yaitu melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna fisis, dan pemanfaatannya. Terus misalnya itu seseorang sebelum membuat instrumen wajib membuat indikator, indikatornya seperti ini. Merancang percobaan gerak melingkar, melakukan percobaan gerak melingkar, melakukan presentasi percobaan gerak melingkar. Apakah komentar Anda terhadap rumusan indikator di atas? Sudah paskah indikatornya menurut Bapak Ibu? Ini yang cowok ini harus bersuara kok enggak ada. Saya cari korban aja kalau gitu. Nomor tahun 2022. Oh, enggak sampai 22 ya. 2 berarti. Mas Arif, Pak Arif. Ya, Pak. Pak. Ada Pak Arif? Ada, Pak. Ayo Pak Arif. Oke, baik, terima kasih, Pak. Kalau menurut saya untuk indikator di 4.6 ini sudah tepat karena di situ di KD-nya itu adalah melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya. Jadi ketika melakukan percobaan ini juga bisa melakukan atau merancang sesuatu, kemudian juga melakukan, artinya psikomotornya juga jalan di indikator yang kedua. Kemudian yang berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, itu yang indikator ketiga, melakukan presentasi hasil percobaan gerak melingkar. Oke, itu ya pendapatnya Pak Arif ya. Cowok yang nomornya belakang itu Pak Muhammad Izur. Pak Izur ada Pak Izur? Wonten Bapak. Ayo Pak Izur. Setujukah dengan Pak Arif atau beda pendapat? Setuju Bapak. Soalnya kan sudah jelas di situ tertulis itunya Pak. Apa melakukan percobaan berikut presentasinya. Sementara ini saya setuju Pak. Oke. Saya sekarang mengundang yang tidak setuju. Boleh Bapak, boleh Ibu. Yang tidak setuju dengan Pak Arif dan Pak Izur. Ini nggak enaknya kuliah online. Kalau oleh langsung itu langsung tak tembak di tempat ini. Tengah-tengah itu berarti nomor 8. Mbak Dela? Mbak Dela ada? Hadir, Prof. Hadir, Prof. Bagaimana pendapatnya? Setujukah dengan Pak Arif dan Pak Izur atau beda pendapat? Kalau saya secara pribadi, Iya, pribadi. kurang setuju, Prof. Karena Menurut saya indikator itu dari ketiga yang sudah dituliskan ini bisa dirinci, Prof. Mungkin dari segi poin pertama merancang percobaan, nanti indikator yang lain itu seperti apa? Sebagai contoh, ketika peserta didik itu mulai dari menyiapkan alat dan bahan, kemudian menentukan variabelnya, kemudian menentukan rumusan masalahnya, itu mungkin bisa dituliskan lebih rinci lagi, Prof. Jadi tidak hanya merancang percobaan gerak melingkar, tetapi lebih dispesifikan lagi merancangnya itu poin-poinnya seperti apa. Berikut juga dengan indikator yang kedua dan indikator yang ketiga. Seperti itu, Prof. Oke.
komentar saya ya, pertama mungkin yang disampaikan Mbak Dila terakhir itu mungkin yang dimaksud aspek penilaian, jangan-jangan. Kalau aspek penilaian memang tidak muncul, tapi kalau memang itu dianggap sebagai indikator dari ini, itu ditambah lagi yang perlu diingat, semakin banyak indikator itu sama dengan penilaian kognitif, berarti semakin banyak instrumen yang harus disiapkan. Karena satu indikator itu wajib minimal ada satu instrumen. Jadi Bapak Ibu tidak boleh misalnya mengembangkan indikator tapi tidak mengembangkan instrumen. Karena nanti bagaimana tahu ketercapaian atau tidaknya indikator tersebut. Oleh karena itu perumusan indikator itu harus esensial. Harus dipilih betul yang esensial dari tuntutan KD. Oleh karena itu, sekarang kita diskusikan. Kita diskusikan apa dari contoh ini itu. Pertama gini, kalau melihat KD-nya, KD itu ukuran minimal Bapak Ibu. Dikurangi tidak boleh, ditambah memang boleh. Tetapi biasanya kalau menambahkan KD itu berarti butuh waktu tambah banyak, kemudian koreksi instrumen dan sebagainya juga tambah banyak. Oleh karena itu biasanya saran saya, karena waktu dan energi Bapak Ibu guru dan siswa dalam pembelajaran itu juga terbatas, biasanya saya menyarankan ketika membuat indikator baik penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan, keterampilan atau sikap, itu minimal itu penuhi saja KD-nya, tuntutan KD. Tidak usah dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Itu. Dengan asumsi perumus kurikulum itu ketika menentukan KD itu sudah ditata. Itu contoh misalnya KD 4.6 itu artinya 4.1 dan yang lain banyak. Bisa jadi itu tuntutan merancang percobaan itu tidak di KD ini. Kalau setiap KD itu selalu merancang, itu artinya kalau inquiry itu berarti bisa guided inquiry atau open inquiry. Dan itu berat bagi siswa. Bagi muridnya Bapak Ibu untuk merancang percobaan sendiri itu berat. Karena kan mikirkan alatnya nanti apa saja begitu. Sehingga kalau setiap KD itu dituntut merancang percobaan, bisa jadi waktunya tambah banyak. Dan siswa juga merancang percobaan sendiri itu mungkin butuh waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu untuk 4.6 sebenarnya tuntutan KD-nya tidak sampai merancang percobaan, tapi langsung melakukan percobaan. Jadi kalau di inquiry, Anda kenal ini inquiry terstruktur. Jadi inquiry itu secara sederhana kalau inquiry lab, jadi inquiry yang berbasis hands-on activity di lab itu kan jadi 3, inquiry terstruktur, inquiry terbimbing, terus inquiry penuh, open inquiry atau inquiry saja biasanya disebut inquiry. Nah, itu kalau inquiry terstruktur itu petunjuknya sudah diberikan itu. Sehingga siswa tinggal melakukan. Seperti kalau kita demonstrasi atau percobaan, itu inquiry terstruktur. Nah, KD 4.6 itu tuntutannya adalah inquiry terstruktur. Kalau Bapak Ibu menuntut open inquiry atau guided inquiry, siswanya menjadi berat. Oleh karena itu menurut saya merancang percobaan pada KD ini boleh, tetapi memberatkan. Itu. Tapi bukan tagihan, karena apa? 4.6 itu melakukan percobaan. Itu. Maka kalau mau menerapkan, merumuskan indikator yang hanya sesuai tagihan KD, tidak perlu poin pertama. Gitu. Karena siswa itu dituntut merancang sendiri. Nanti dari variabelnya apa, misalnya rumusan masalah ada, hipotesis ada, terus siswa merancang sendiri percobaannya seperti apa. Gitu. Dan itu butuh waktu, alat yang menjadi berbeda-beda karena setiap siswa merancang sendiri. Itu perlu dipikirkan. Jadi rumusan indikator pertama itu berlebihan. Melebihi tuntutan KD. Boleh, bukan tidak boleh, karena tadi saya sampaikan, KD itu ukuran minimal, dikurangi tidak boleh, ditambah boleh. Tapi kalau semua ditambah,
KD 4 itu ditambah merancang semua, itu ya berat bagi murid, berat juga bagi gurunya. Gitu. Kemudian kalau yang kedua persis, jadi melakukan percobaan gerak melingkar, misalnya. Itu sesuai, karena memang saya melakukan. Masalah nanti ketika melakukan percobaan itu dipecah lagi seperti yang usulan Mbak Dela tadi, itu boleh menjadi aspek penilaian saja, atau memang indikatornya mau dipecah lagi, melakukan percobaan itu dipecah-pecah lagi menjadi indikator tersendiri. Itu ya boleh, tetapi ingat, semakin banyak indikator, itu berarti tagihan instrumennya semakin bertambah. Tapi kalau melakukan percobaan berarti satu instrumen, nanti aspeknya menjadi beberapa. Mulai menyiapkan alat, kemudian mengukur, kemudian mencatat data, dan seterusnya. Kemudian melakukan presentasi hasil percobaan gerak melingkar sesuai dengan KD juga, yaitu melakukan percobaan sudah berikut presentasi hasil tentang gerak melingkar. Gitu. Nah, coba dicermati lagi. Apakah semua tuntutan KD sudah terwakili di 3 indikator ini? Di indikator yang nomor 1 lebih, terus dengan melakukan presentasi hasil percobaan, itu apakah sudah tergambarkan kompetensi 4.6? Ada komentar? Kok sepi? Jika ditambahi menganalisis hasil percobaan, Prof. Karena kan dalam mempresentasikan perlu data. Itu berarti menjadi aspek penilaian melakukan percobaan. Jadi melakukan percobaan itu di dalamnya ada mengumpulkan data, analisis data, begitu. Itu kalau dijadikan aspek. Kalau dijadikan indikator menganalisis hasil percobaan, nanti instrumennya lepas tersendiri. Jadi melakukan percobaan ada sendiri, instrumen menganalisis data ada sendiri. Kalau saran saya biar nggak terlalu banyak, ya malah itu menjadi aspek ketika melakukan percobaan itu kan mulai dari mengumpulkan data, berarti mulai mengukur, mengumpulkan data, kemudian analisis data sampai merumuskan kesimpulan misalnya. Itu boleh di dalamnya, masuk di dalam. Ada yang belum, coba di KD aja, yang sesuai kata kunci di KD. Melakukan percobaan sudah, melakukan presentasi sudah. Yang belum apa? Mempresentasikan hasil sudah. Yang belum apa? Makna fisis dan pemanfaatannya. Iya, itu kan penting sekali. Kalau itu tidak dilakukan, nanti itu yang dibahas ya hanya konsep gerak melingkar sesuai hasil percobaan. Apa makna fisis dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak tertangkap. Padahal pendidikan dasar dan menengah itu Bapak Ibu selalu ada seperti KD 3.6-nya itu, yang pengetahuan, yaitu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selalu ada begitu. Jadi selalu ada kehidupan sehari-hari. Dan di percobaannya juga ditekankan pemanfaatan. Oleh karena itu indikator ini justru yang poin pertama berlebihan, tetapi yang poin presentasi makna fisis dan pemanfaatan itu belum muncul. Kalau tidak dimunculkan, nanti khawatir tidak diukur oleh gurunya dan tidak dilakukan oleh siswanya. Gitu. Oke, itu jadi nanti ketika Bapak Ibu merumuskan indikator, mohon diperhatikan bahwa tuntutan KD itu ukuran minimal yang menggunakan kata kunci yang ada di KD-nya. Ini sebenarnya sudah dilakukan tadi, tapi saya ingin mendengarkan komentar yang tidak bersuara. Tadi kita sudah diskusi, ini ada instrumen rating skill seperti ini. Kriteria penilaian di atas itu tidak baik. Tidak baiknya mengapa? Mbak Rizky Nur, cewek ini ya. Rizky Nur cewek apa cowok ya? Ada? Ya, Prof, ada. Oh, Mbak, ya. Saya nulisnya tidak lengkap, jadi ternyata Mbak Rizky Nur Fadilah. Silahkan dikomentari berdasar diskusi tadi. Misalnya Anda punya instrumen, ini banyak terjadi nih di lapangan, Bapak Ibu Guru. Jadi bikin instrumen rating scale, pakai penilaian 1, 2, 3, 4, bahkan ada yang 1, 2, 3, 4, 5, misalnya gitu, tetapi hanya sangat jelek, jelek, cukup, baik, sangat baik, misalnya begitu. Itu tidak baik.
Menurut Mbak Rizky tidak baiknya kenapa Mbak Rizky? Oh, mungkin kalau yang penilaian yang skor 1 ini ya. Ya pokoknya ini instrumen ini termasuk tidak baik. Kenapa tidak baik? Oh, instrumen ini menurut saya tidak baik itu mungkin karena yang keterangan 1 ini jelek, Prof. Kalau lebih baiknya mungkin di keterangan 1 itu diberi keterangan yang kurang baik gitu. Jadi keterangan 1 kurang baik, 2 cukup dan 3 baik. Oh gitu. Hanya istilah jelek itu nggak boleh gitu ya? Ya. Iya, Prof. Tetap tidak baik. Tetap tidak baik. Tidak baik itu artinya, misalnya Mbak Rizky Nur itu jadi guru dengan Mbak Rofi di satu sekolah itu, separuh kelas diajar Mbak Rizky Nur, separuh kelas diajar oleh Mbak Rofi, misalnya. Nah, kemudian sama-sama siswa itu membuat proyek. Terus Mbak Rizky menilai, Mbak Rofi menilai. Kira-kira hasil penilaian terkait proyek di siswanya Mbak Rofi dengan Mbak Rizky Nur kira-kira nanti akan adil, akan sama atau beda penilaiannya menurut Mbak Rizky Nur dengan instrumen ini? Berpotensi beda-beda atau berpeluang menghasilkan penilaian yang relatif sama? Berpeluang menghasilkan relatif yang sama. Yakin? Apa perencanaan yang kapan dapat 3 itu Mbak Rizky dengan Mbak Rofi sama? Tahu kapan dapat 3, kapan dapat 2 gitu? Oh ya, tidak. Soalnya belum ada rubrik penilaian 1 itu seperti itu. Berarti apa? Ini tidak boleh diikuti. Ya, Bapak Ibu, jadi nanti ketika membuat instrumen apalagi di tesis jangan begini. Pas ujian akan menyulitkan Bapak Ibu. Berarti ketidakbaikannya apa, Mbak Rizky? Harus ada rubrik penskoran seperti yang dipaparkan Bu Rofi tadi, seperti kayak misal skor 1 itu indikator aspeknya seperti apa kayak gitu, Prof. Iya, jadi perencanaan itu kapan dapat 1, kapan dapat 2, kapan dapat 3 itu harus jelas sehingga dipakai oleh siapapun itu menghasilkan penilaian yang relatif sama. Gitu ya, Mbak Rizky ya. Gitu. Jadi termasuk semua yang lain. Jadi jangan sampai membuat instrumen penilaian kinerja dengan rating scale, dengan skala penilaian yang rinci, tetapi tidak disertai deskripsi dalam rubriknya. Nanti akan pasti menimbulkan subjektivitas yang tinggi antar penilai sehingga hasil penilaiannya bias. Bias itu beda-beda antar satu dengan orang lain. Gitu. Itu nggak boleh. Gitu. Kalau di dalam pengukuran fisik kan mestar itu menjadi hasilnya objektif ya karena skalanya itu jelas. Ada angkanya dan 1 cm dibagi 10, jarak antar stripnya itu sama, begitu. Sehingga dipakai siapapun, ya relatif hasilnya sama. Mirip dengan itu. Jadi kita itu membuat instrumen itu seperti membuat mestar. Semakin mudah dibaca, digunakan oleh orang lain, itu instrumen kita semakin bagus. Karena yang kita nilai itu performance itu sangat kompleks gitu. Instrumennya kalau tidak jelas, tidak terukur, nanti hasilnya pasti juga sangat bias. Itu ya Mbak Rizky dan yang lain. Terima kasih. Satu slide lagi. Ini yang model checklist. Jadi tidak muncul di contohnya Mbak Rofi maupun di contohnya. Di contohnya Bu Kartika muncul sebenarnya poin yang pemilihan jenis tabel itu sebenarnya masuk checklist itu karena ada 2 kriteria tadi kalau tidak salah. Jadi pemilihan jenis grafiknya garis atau batang itu 0 hanya 2 saja. Seingat saya tadi kolom nomor 2 dan kolom yang terakhir itu sebenarnya checklist sebenarnya. Jadi hanya ya, tidak, benar, salah. Jadi kalau datanya begini, grafik garis. Kalau datanya begini, grafik batang. Misalnya. Itu checklist sebenarnya. Nah, saya tadi lupa belum komentari. Coba nanti bisa dicek lagi di Bu Kartika, bisa disajikan. Ini tapi dikomentari dulu. Apakah instrumen yang saya tayangkan ini
baik atau tidak gitu. Saya minta kalau Bu Kartika lagi kualat aja. Mbak Putih Sari ada? Ini ada, Prof. Oke, silahkan Mbak Sari, Mbak Putih atau Mbak Sari ini manggilnya. Silahkan Mbak dikomentari. Apakah instrumen checklist ini itu sudah baik atau belum menurut Anda? Kalau belum, mestinya seperti apa? Kalau menurut saya itu sudah baik, cuma mungkin kurang di satu kolom lagi, mungkin dilakukan tetapi tidak lengkap gitu, Prof. Karena kita kan pastinya punya poin-poin tersendiri untuk identifikasi konsep itu, konsep apa saja yang masuk gitu, Prof. Jadi 3 maksudnya berarti? Iya, maksudnya dilakukan tetapi tidak lengkap gitu. Begitu menjadi lebih dari 2, namanya bukan checklist, Mbak Sari. Gitu. Jadi instrumen penilaian keterampilan itu ada dua model, yaitu checklist dan rating scale. Checklist itu kalau di pool 2 saja, jadi Anda biasanya 0, 1 atau 0, 100 juga boleh. Tadi Bu Kartika tadi kalau nggak salah 0 dan 10 boleh, tapi intinya hanya ada 2 saja, hanya ada 2 skala saja, terkutuk di 2. Jadi benar salah, iya tidak, dilakukan tidak dilakukan, 01, 010. Intinya kalau hanya 2 saja itu namanya checklist, tinggal contreng saja gitu. Jadi ya tidak gitu, 0, 1 gitu. Yang kedua rating scale, kalau skala penilaiannya lebih dari 2. Jadi kalau seperti yang disampaikan Mbak Sari tadi, itu kurang, perlu ditambahi lagi 1 skala. Berarti Mbak Sari tidak memilih checklist, tapi memilih rating scale, tapi dengan 3 skala. Jadi nanti kapan 1 atau 0, 1, 2. Berarti 0 begini, 1 begini, 2 begini. Begitu milih rating scale, wajib ada rubrik. Tadi yang sudah saya tanyakan direspon oleh Mbak Rizky tadi. Jadi kalau sudah milih 1, 2, 3, jadi misalnya contoh saya tadi 2 ini, terus Mbak Sari merasa, loh Pak itu kurang Pak, mestinya ada dilakukan tetapi kurang lengkap. Lah, kalau seperti itu berarti wajib ada rubrik. Kalau ini enggak, kalau ya tidak itu tidak wajib ada rubrik, tetapi ada persyaratan yang di dalam instrumen ini tuh sebenarnya belum terpenuhi gitu. Itu ya, itu yang saya tanyakan. Bagaimana komentar Anda terhadap instrumen bentuk checklist ini? Jadi kolom skala penilaiannya nggak boleh ditambah kalau checklist, hanya boleh 2, ya tidak atau dilakukan tidak dilakukan. Tetapi sekarang Anda cermati aspek yang dinilai. Apakah rumusan ini sudah tepat gitu? Mungkin Bu Kartika atau yang lain yang sudah berpengalaman tadi di instrumen saya nggak sempat lihat, itu sekaligus nanti coba direfleksikan apakah rumusan aspek yang saya contohkan ini sudah baik, itu kalau belum baiknya bagaimana, dan Bu Kartika juga bisa merefleksi di contoh instrumen yang tadi ditayangkan itu apakah juga sudah baik. Ada yang komentar? Kalau enggak, saya izin komentar, Prof. Ini monggo. Ya, kalau dari yang saya amati penjelasan dari Prof tadi, perbedaan yang checklist dengan yang pakai skala itu karena penilaiannya itu hanya dari dua hal, dilakukan atau tidak dilakukan, maka untuk aspek yang dinilai itu harus lebih rinci, Prof. Jadi kalau hanya identifikasi konsep sampai kerapian itu sepertinya belum bisa menilai keterampilan berproses. Misal indikatornya seperti yang KD 10 tadi, KD kelas 10 tadi. Jadi ini kan masih perihal konsep, penulisan, kerapian. Lalu kan kalau misalnya hanya dua itu dilakukan sama tidak dilakukan, tidak ada skala, itu seperti ya udah, misal seperti yang katanya Putih tadi, misal dilakukan tapi tidak lengkap, itu kan seperti guru itu
tidak bisa memberi penilaian secara apa ya, rinci atau bukan rinci ya, secara benar ke siswa. Padahal sebenarnya siswa itu misal ada yang memang dilakukan tapi tidak dilakukan secara benar. Misal di skala itu kan ada kita masih bisa masih tetap bisa memberi nilai walaupun hanya sedikit. Tapi kalau misalnya di checklist ini kita kalau ada di posisi itu kan lebih ke tidak dilakukan, misal dilakukan tapi hanya sedikit seperti itu. Jadi nilainya seperti tidak objektif seperti itu. Jadi untuk mencegah hal itu, aspek yang dinilai harus lebih dirinci lagi. Menurut saya seperti itu, Prof. Oke, ini Mbak Indah ya, Mbak Indah Putri ya. Iya, Prof. Oke, gini, yang lebih rinci tadi maksud saya harus lebih dieksplisitkan. Ini mohon maaf karena waktunya sudah hampir habis, saya langsung tambahkan saja. Jadi kalau merasa kurang teliti itu berarti masukannya bukan di aspeknya, tetapi berarti bentuk checklist tidak cocok. Berarti harus ke rating scale sehingga skala kekanannya lebih banyak gitu. Sehingga kapan nanti dapat, kalau seperti ini dapat berapa dan seterusnya. Nah, ketika pilihannya checklist tadi betul yang disampaikan oleh Mbak Indah Putri bahwa aspeknya kurang rinci. Maksudnya rinci itu adalah harus ada ukuran gitu. Harus ada kriteria yang sudah ditempelkan di aspek yang dinilai. Jadi kalau bentuk checklist itu wajib kriteria itu langsung nempel di aspek gitu. Nah, oleh karena itu tadi di Bu Kartika mungkin maksudnya yang ditulis kriteria itu kalau bentuknya checklist betul, contohnya seperti ini gitu. Jadi kriterianya itu nempel di aspek. Misalnya tadi itu identifikasi konsep, itu kalau ya tidak kan bingung. Tetapi kalau memang pengen checklist, itu seperti ini tulisannya. Semua konsep utama dan pendukung teridentifikasi. Itu artinya misalnya gurunya itu sudah punya kata apa kunci ya, kunci jawaban di peta konsepnya. Itu misalnya konsep utamanya ini, pendukungnya ini. Konsep utama ada 2, misalnya konsep pendukungnya ada sekian. Itu baru akan dapat 1 kalau semua konsep baik utama dan pendukung teridentifikasi. Begitu ada yang kurang itu berarti 0 gitu. Itu kalau checklist. Tapi kalau punya pikiran, loh kalau misalnya sebagian benar, sebagian salah, ya kalau begitu jangan checklist. Nah, kalau bentuknya itu rating scale memang tulis aspek yang dinilai memang terbuka umum begini. Identifikasi konsep begitu saja. Terus nanti ada 1, 2, 3. 1 itu kalau konsep yang teridentifikasi bagaimana, 2 bagaimana, 3 bagaimana. Tapi kalau bentuknya checklist, wajib menyertakan kriteria di aspeknya. Misalnya konsep utama dan pendukung diletakkan secara hierarkis. Jadi urutan sudah mana yang menjadi ordinat, mana yang menjadi subordinat misalnya. Jadi yang mana yang lebih atas, mana yang background-nya konsep lain lebih kecil. Itu tidak boleh terbalik, tidak boleh salah. Gitu. Terdapat kata hubung antar konsep gitu. Jadi kalau dilakukan ya dicontreng, kalau tidak. Jadi perlu diingat kalau bentuk checklist wajib menyertakan kriteria di aspek yang dinilai sehingga bisa ya tidak 01, bisa dikotomus 2 skala saja. Tapi kalau penilaiannya itu rating scale boleh terbuka seperti ini. Perencanaan bagaimana, pelaksanaan bagaimana, pelaporan bagaimana. Ini kalau ya tidak bisa dinilai. Terus ini menggunakan 1, 2, 3 boleh, tetapi harus disertai rubrik kapan dapat 1, kapan dapat 2, kapan dapat 3, dan seterusnya. Itu titipan saya, Bapak Ibu, untuk pengembangan instrumen penilaian keterampilan gitu. Sesuai rencana perkuliahan sebenarnya pertemuan penyamaan persepsi itu hanya kita lakukan sampai hari ini mestinya gitu. Setelah ini itu adalah program berikutnya Bapak Ibu sebenarnya kemudian melakukan presentasi kelompok dulu terkait isu-isu kemarin. Minimal sebenarnya isu yang kami harapkan itu AKM, literasi sains, kemudian HOT, higher order thinking skill, bisa dipecah itu berpikir kreatif, kritis,
pemecahan masalah dan seterusnya itu yang dipilih oleh Bapak Ibu. Gitu. Kemudian presentasi kelompok. Terus setelah itu sudah tugas masing-masing. Ini kalau cukup kita buat urut. Gitu. Oleh karena itu nanti disepakati dengan Mbak Rofi selaku Bu Lurah, ini mau presentasi individual dulu sesuai salah satu variabel tesisnya atau presentasi yang tugas kelompok dulu. Mungkin itu nanti coba disepakati Mbak Rofi, kemudian minggu depan nanti sebelum pertemuan harus ada berita gitu. Karena kalau penyamaan persepsi hanya materi yang kami dan Bu Titin bahas itu belum tentu dibutuhkan pengembangan Bapak Ibu. Itu malah tidak cocok untuk perkuliahan di pasca sarjana. Oleh karena itu pertemuan berikutnya itu lebih banyak diskusi, tetapi ada dua pola. Pertama diskusi instrumen Bapak Ibu, jadi ini individual. Bapak Ibu sudah harus milih satu variabel apa yang akan diteliti di tesisnya, kemudian dilakukan kajian teori sampai ketemu indikator. Setelah itu dikembangkan instrumennya, kemudian kalau instrumen sudah jadi, syukur kalau sempat uji coba, kalau enggak ya bisa perkirakan bagaimana scoringnya gitu. Itu yang tugas individu. Kemudian yang tugas kelompoknya itu sesuai tema-tema yang kemarin sempat saya sajikan di slide, tetapi ya Bapak Ibu boleh milih sendiri sih. Cuma pengen saya sekarang itu musimnya AKM, kemudian yang diunggah oleh Pak Arif ya, misalnya sekarang sedang di pendidikan dasar mengembangkan profil pelajar Pancasila, itu kan penilaiannya by project itu. Jadi siswa membuat project untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Ya, berarti penilaian project itu apa, kemudian bentuk instrumennya seperti apa, kemudian apakah yang dilakukan oleh orang sudah benar atau belum, itu silahkan dipilih, kemudian menjadi topik yang dipresentasikan untuk kita diskusikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pertemuan hari ini. Silahkan nanti dibahas dulu Mbak Rofi, Bu Lurah dengan teman-teman. Kemudian nanti diinfokan kepada kami, saya dan Bu Titin. Kalau memang perlu waktu asinkronus dulu untuk menyiapkan itu, ya berarti minggu depan kita asinkronus saja. Bapak Ibu tetap boleh komunikasi dengan kami. Tetapi kalau sudah siap, kita juga siap mendampingi diskusi Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya, Mbak Rofi. Nggih, Prof. Kita akhiri sekian dulu. Mohon maaf jika ada yang kurang pas, kurang berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.